sangat penting sekali, lebih penting dari apapun. Karenanya anak kita mungkin bukanlah orang yang paling berprestasi, tapi kalau anak kita menjaga hubungannya dengan Robnya, maka kita akan aman. Itu. Maka kita akan aman karena dia sudah terhubung dengan Robnya. Gitu. Dan karenanya tidak usah khawatir dengan kekurangan anak kita. Saya ada seorang laki-laki yang autis, tapi dia dididik dengan soleh oleh orang tuanya sedari muda. Dia sampai, Masya Allah, punya prinsip yang tegas. Ya, dia sudah menikah walaupun kemudian dia istrinya sampai 18 tahun itu ya masih perawan, gitu. Dia juga belum bisa sampai sekarang gosok gigi sendiri. Tetapi terlepas dari segala kekurangannya itu, dia pernah jadi anggota dewan di sebuah kota besar, ibu kota provinsi. Dan dia itu bisa menghapuskan ajaran-ajaran yang syirik, ya seperti larung sesaji dan seterusnya itu. Dia bisa hapuskan itu. Dan dia tidak punya rasa takut. Dia juga membaca Quran dan seterusnya. Artinya mungkin tidak ada kok di antara kita tuh yang sempurna, itu tidak ada. Tapi dengan beribadah itu semuanya akan jadi baik. Ada satu hal yang luar biasa ya, di zaman sahabat Nabi itu ada seorang yang dari Yaman. Sebenarnya dia sudah berislam sejak Rasulullah masih hidup. Tetapi dia tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Sehingga dia tidak dihukumi sebagai sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu orang yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Walaupun cuma sekali. Dan ketika itu dia sangat kangen dengan Rasulullah, dia kemudian bersama kaumnya pergi ke Madinah. Di saat di Madinah, pas Rasulullah itu wafat. Sehingga beliau tidak pernah bertemu. Beliau dihukumi tabi'in. Namanya Al-Ahnaf bin Qais. Dan Al-Ahnaf ini kemudian jadi muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sifatnya persis seperti Umar. Dia penakluk Persia. Dia yang mengawal Raja Persia itu menuju ke Madinah, itu dia. Siapakah Al-Ahnaf bin Qais ini? Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, semua kecacatan manusia itu ada pada dirinya. Masya Allah. Jadi dia bukan orang yang perkasa, kekar gitu, enggak. Digambarkan, orangnya kurus. Keningnya maju ke depan. Matanya masuk ke dalam. Rahangnya miring. Pundaknya miring. Tangannya panjang sebelah. Pinggulnya miring. Kakinya panjang sebelah, bentuknya kayak X gitu. Tidak salah kalau Muawiyah mengatakan semua kecacatan manusia itu ada pada dirinya. Tapi demi Allah, kata Muawiyah, jangan coba-coba kamu membuli dia. Kamu berani membuli dia, maka 100.000 orang Bani Tamim akan mendatangimu, bersenjata lengkap dan akan menghabisimu. Walaupun dia cacat, dia dicintai oleh manusia. Artinya, setiap kita ini pasti punya kekurangan. Setiap kita ini pasti punya kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna itu, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ternyata ibadah itu bisa membuat seseorang itu menjadi yang terbaik. Itu. Ibadah itu bisa menjadikan orang itu menjadi orang yang terbaik. Dan next berikutnya, ya. Ajarkan ibadah itu sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, gitu. Ini supaya kita menjadi orang-orang yang selamat
Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi jangan sampai kita kemudian beribadah ya. Ada orang yang mengajarkan ke anaknya itu puasa neton. Kalau orang Jawa itu ada neton ya. Hari lahirnya misalnya Rebo Wage gitu. Maka dipuasa itu ndak ada. Gitu. Nah, hal yang kayak gitu-gitu tuh tidak boleh ya. Ibadah itu definisinya segala sesuatu yang diharamkan kecuali yang telah diperintahkan. Itu. Dan ibadah akan mensolihkan keluarga dan akan menyebabkan kecintaan Allah kepada mereka. Next berikutnya ya. Jadi di sini di surat An-Naml ayat 19 Allah menegaskan ya, ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman ketika melihat semut-semut itu. Fatabasam dhahikam min qaulaha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Maka dia Sulaiman itu tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut tadi itu. Dan dia berdoa, ya Rabbi, anugerahkanlah aku ilham, ajari aku untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Dan juga yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan bersyukur kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Subhanallah. Jadi kesolihan itu satu hal yang nanti kita bicarakan ya. Kesolihan itu hal yang luar biasa. Sampai seorang Nabi Sulaiman, kurang apa? Beliau Nabi, itu minta dengan sangat tawadhu supaya dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Apakah Nabi Sulaiman tidak soleh? Tidak, beliau sangat soleh. Beliau cuma ingin menjadi orang yang soleh tadi itu, subhanallah. Maka ini yang harus kita tekankan. Dan next berikutnya, halaman berikutnya, ini yang surat An-Naml tadi ya, halaman berikutnya lagi. Dan dampak kesolihan itu akan menjadi garansi 7 turunan, keturunannya akan disukseskan oleh Allah. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 82. Ya. Jadi di sini kisah di mana Nabi Musa dan Nabi Khidir membangun sebuah rumah milik 2 anak yatim yang sudah hampir hancur. Setelah berbulan-bulan membangun itu, maka kemudian Nabi Musa bertanya, ayo kita minta bayaran pada keluarganya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan begitu. Ayo kita minta bayaran, capek kita. Sudah berbulan-bulan bangun. Jawab Nabi Khidir, bayaran kita cukup dari Allah. Kenapa kok Allah merintahkan kita membangun rumah 2 anak yatim itu? Supaya bisa ditinggali. Kenapa? Karena di bawah rumah itu ada harta. Emas, seluas rumah itu. Nabi Musa bertanya, kenapa Allah memberikan kelebihan pada 2 anak yatim itu? Maka dijawab, karena abuhuma sholiha, karena mereka punya bapak yang soleh. Dan disebutkan bahwa bapaknya yang soleh itu bukan bapak kandungnya langsung, tapi bapaknya level ke-7. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan. Jadi kalau orang Jawa itu ada ayah, ada kakek, ya, kemudian ada kakek buyut, ya, kemudian ada canggah, dan terus naik. Nah, kakek yang level ke-7. Artinya bahwa kalau kemudian sang ayah itu
sang kakek tadi itu orang soleh, maka akan jadi garansi 7 turunan anak keturunannya hidupnya akan sukses. Tapi sebaliknya, bila orang itu tidak soleh, dia akan jadi garansi 7 turunan anak keturunannya hidupnya susah. Dilakukan penelitian di Amerika oleh kampus-kampus di Amerika tentang daya tahan hartanya para konglomerat. Yang jelas bukan muslim mereka. Dan ternyata hanya bertahan sampai generasi ketiga saja. Generasi keempat kebanyakan sudah miskin. Tapi kalau orang itu soleh, maka akan digaransi 7 turunan. Anak keturunannya hidupnya akan sukses. Dan ini yang harus kita sadari tentang hal-hal ini. Maka kalau kita ingin sukses, semoga dimudahkan dengan itu. Almarhum bapak saya itu punya tetangga, dulu kaya raya, ketika meninggal mewariskan harta yang miliaran kepada anak keturunannya. Sayangnya tidak ada kesolihan di situ. Anaknya yang warisi harta miliaran itu sekarang hidupnya gimana? Numpang tidur di kandang ayam milik orang. Jadi harta itu bisa habis bahkan dalam semalam. Gitu. Makanya kesolihanlah yang akan bisa menjaga kesuksesan anak keturunan kita. Maka ini yang penting. Makanya betapa kita harus mengajarkan anak kita ini, hal yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Dan itu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 37. Ketika itu Nabi Ibrahim hendak meninggalkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi Ismail di tengah gurun pasir di Mekah, yang sekarang kita sebut Mekah itu. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, tidak ada satu tanaman pun, tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air, dan seterusnya. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan mereka. Nabi Ibrahim tidak sanggup berkata-kata. Nabi Ibrahim kemudian sedikit demi sedikit menjauh dari anak istrinya. Istrinya Hajar memandangi, dan istrinya wanita yang solihah. Kemudian semakin agak jauh, akhirnya ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau menjauh? Nabi Ibrahim tidak sanggup berkata-kata, matanya berkaca-kaca. Nah, karena antara perintah Allah dengan meninggalkan orang yang dia cintai. Sampai akhirnya kemudian Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim hanya bisa mengangguk. Maka kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Luar biasa imannya Hajar itu tadi. Dan yang terjadi, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin khairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Apa doanya Nabi Ibrahim itu? Ya Rabbi, telah kutinggalkan anak keturunanku di tengah gurun pasir yang sangat tandus ini, di dekat rumah yang engkau muliakan, yaitu yang sekarang disebut dengan Ka'bah itu. Kalau kita kiaskan dengan hari ini, kehidupan yang sulit pada hari ini, kira-kira seperti itu kondisinya. Kira-kira kalau Anda kemudian menghadapi kondisi yang sulit dan harus meninggalkan keluarga, itu yang Anda mintakan pertama untuk mereka itu apa? Jawabnya pasti rezeki. Tapi ternyata tidak, Nabi Ibrahim itu. Yang diminta pertama itu, Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku itu orang-orang yang menegakkan sholat. Kenapa? Karena kalau mereka orang yang menegakkan sholat, mereka terhubung dengan Rabb-nya, yang maha kaya, yang maha memberi, yang maha mengabulkan segala doa. Maka dia ada backupan, kalau istilahnya Gus Ikdam itu ada
dekengane pusat lah begitu kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau orang itu sholat dia selalu di backup oleh Allah. Sehingga dalam kondisi sulit apapun dia akan kuat insya Allah. Itu yang pertama. Doanya yang kedua masih juga belum minta rezeki. Doanya yang kedua beliau mintanya apa? Wajal afidata minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati manusia cenderung mencintai anak keturunanku. Berarti apa itu? Anak keturunan kita dicintai kalau memiliki akhlakul karimah. Itu. Dan itu yang harus kita kuatkan. Akhlak yang baik itu akan bisa membuat manusia mencintai itu. Percuma dia sholat kalau mulutnya itu kasar, kalau mulutnya itu berlaku yang begini begitu, maka itu jadi masalah. Baru doanya yang ketiga itu warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rizki darimu dari buah-buahan supaya mereka menjadi hambamu yang bersyukur. Nabi Ibrahim berdoanya minta buah-buahan. Bagaimana mungkin di tempat yang super tandus kayak gitu itu dapat buah-buahan? Berarti buah-buahan kan harus impor. Dan barang impor itu jauh lebih mahal. Berarti orang hanya bisa membeli barang impor kalau dia kaya. Jadi intinya kayakan anak keturunanku. Dan doanya dikabulkan 2500 tahun kemudian. Hari ini Saudi itu yang banyak gurunnya itu kaya raya. Orang di negeri kita, yang negeri kita ini gemah ripah loh jinawi, itu nyari rezeki ke gurun pasir. Itu karena doa dari Nabi Ibrahim. Makanya kita perlu menghafal doanya Nabi Ibrahim ini. Ini yang berikutnya. Yang ketiga yang harus ditanamkan adalah matinul khuluq. Ya. Jadi matinul khuluq secara bahasa, matin itu artinya tangguh dan kuat dalam segala hal. Khuluq artinya tabiat, karakter. Ya. Jadi matinul khuluq adalah sifat dan perangai baik manusia yang tangguh dan kuat, yang tak tergoyahkan oleh kejadian apapun. Itu. Nah, ikhwati fillah, yang harus kita sadari di sini bahwa tidak cukup anak kita menjadi penghafal Quran. Bismillah, dibawa ke saya anak-anak penghafal Quran. Ada yang di antara mereka itu sudah kalau Ramadan disuruh ngimami di masjid-masjid dan seterusnya. Tapi ternyata dia karakternya kurang kuat. Nah, suatu hari dia disuruh ngisi ngajar ngaji anaknya seorang yang kaya, usianya sebaya. Ternyata anak ini anak nakal dan dia anggotanya geng pencurian mobil. Apa yang terjadi? Akhirnya Hafiz Quran ini terbawa ikut dalam geng pencurian mobil itu. Dan akhirnya untuk bisa keluar dari geng itu, bapaknya diperas habis 4 miliar itu. Ibunya sampai depresi. Padahal dia Hafiz Quran. Dibawa ke saya dan saya sedih sekali ketika melihat kenyataan itu. Ada lagi Hafiz Quran yang dulu dia hafal 30 juz. Tapi sekali lagi masalahnya karakternya itu tidak kuat, karakternya itu tidak tangguh. Sehingga akhirnya dia terseret gaya hidup teman-temannya. Padahal dia dulu sampai di kontrak kalau Ramadan itu di Bali untuk ngimami sholat di Bali selama Ramadan dan seterusnya. Ternyata akhirnya dia gaya hidupnya di kafe-kafe sampai malam-malam nongkrong sama teman-temannya. Sampai akhirnya dia lupa menghafal Quran. Sampai dari hafalan 30 juz itu hilang. Sampai juz 30 itu pun tidak semuanya hafal. Dan dia sudah gaya hidupnya sudah kayak anak-anak yang sok itu.
Ada lagi anak yang juga menghafal Quran dan maaf dia berzina. Itu. Jadi tidak cukup hari ini anak kita menjadi penghafal Quran, tapi harus dididik punya karakter yang kuat. Itu. Makanya matinul khuluq adalah sifat dan perangai baik manusia yang tangguh dan kuat yang tak tergoyahkan oleh kejadian apapun. Itu. Dan di sini juga jangan sampai anak kita juga jadi orang yang sombong. Next berikutnya ya. Itu. Dan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu. Nah, dan masih banyak lagi ya. Dan bersederhanalah dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Itu. Nah, di sini Zaid bin Thabit radhiyallahu an, next berikutnya. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Dan tidak memperoleh bagian dunianya kecuali yang telah dituliskan untuknya. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya, memenuhi hatinya dan kekayaan, dan dunia mau tak mau akan mendatanginya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi anak-anak kita itu harus berpikirnya bukan mengejar dunia, tapi mengejar akhiratnya. Maka dunia akan mengejar dia. Imam Baihaqi menambahkan redaksinya dalam kitab Az-Zuhd Imam Ahmad, dan tidaklah seorang hamba menghadap Allah dengan sepenuh hatinya, kecuali Allah akan menjadikan hati orang condong kepada penuh cinta kasih. Dan Allah lebih dekat kepadanya untuk mengantarkan segala kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karenanya mari kita mengupayakan untuk itu. Ya, next berikutnya, barang siapa yang hidupnya hanya untuk urusan perutnya, maka nilai orang itu hanya sama dengan kotoran yang dikeluarkannya. Yang disampaikan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jangan sampai anak kita itu hanya berpikiran dunia, dunia, dunia. Kita pun demikian juga. Karena kalau sudah untuk urusan perut, ya nilai orang itu hanya sama dengan kotoran yang dikeluarkan, tidak lebih. Itu. Makanya di surat Shad ayat 35-37 itu orang yang berakhlak tinggi adalah orang pilihan yang terbaik. Itu yang disebutkan, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang memiliki kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Ya. Jadi anak kita harus punya kekuatan yang besar, fisiknya harus baik. Ya. Kalau dia memang bisa bela diri, bela diri. Kalau dia bisa melakukan semua aktivitas olahraga yang baik, silahkan. Ya. Karena dia memang harus punya kekuatan yang besar. Jangan sampai anak kita kemudian menjadi anak yang lemes, yang lemah ya. Gitu. Dan yang kedua, punya ilmu-ilmu yang tinggi. Ilmu-ilmu yang tinggi di sini tidak hanya ilmu akhirat saja, tapi juga ilmu dunia. Di negeri ini begitu banyak tambang, tapi yang mengambil bukan kita, yang mengambil adalah orang asing. Karena kita tidak punya kemampuan di bidang ilmu-ilmu seperti itu. Maka anak kita harus punya ilmu-ilmu yang tinggi. Pemimpin kita hari ini di negeri ini, maaf, mereka bodoh. Yang pada gilirannya negeri ini ya kayak sekarang yang kita rasakan sekarang ini. Maka anak kita harus punya kemampuan, kapabilitas, dan juga integritas supaya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa nantinya. Sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingat negeri akhirat. Jadi tidak bisa anak kita itu punya kekuatan yang besar, ilmu yang tinggi, kalau tidak disucikan Allah dengan akhlak yang tinggi. Makanya akhlak ini sangat penting sekali, yaitu selalu mengingat negeri akhirat. Anak kita harus selalu mengingat negeri akhirat. Dan sungguh, di sisi kami mereka termasuk orang pilihan yang terbaik. Al-Mustafain al-Akhyar, orang-orang pilihan yang terbaik.
Maka kita harus mengupayakan supaya anak-anak kita termasuk golongan al-mustafain al-akhyar. Nah, kemudian bagaimana berikutnya, next level nih, membentuk keluarga pejuang. Ya. Next berikutnya, Ustadz Salim Afillah waktu ke Palestina itu ngobrol dengan orang-orang Palestina. Dahulu kami meninggalkan Al-Quran, maka Allah mencampakkan kami dalam kehinaan di kaki penjajah Zionis. Kami terjajah, kami tertindas, dan kami hancur. Kami mencoba mencari pegangan dalam gelap, harta, jabatan, senjata, tapi semua itu membuat kami semakin terpuruk. Kini kami kembali kepada kitabullah. Alhamdulillah, kami bisa berdiri tegak di tengah badai, berwajah cerah dan bersemangat dalam perlawanan seperti yang kalian saksikan. Ya, jadi Quran, makanya kenapa Anda harus mengajarkan Quran. Alhamdulillah di di Masjid Yani ini ada pengajaran Quran sedari dini. Karena anak-anak di Palestina itu diajari Quran sedari dini. Mereka itu umur 9 tahun sudah harus hafiz Quran 30 juz. Dalam kondisi perang kayak gimana pun tetap harus menghafal Quran. Gitu. Dan saya waktu itu bertemu dengan pimpinannya Hamas, dan beliau sudah syahid sekarang. Beliau keturunannya sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an, namanya Syekh Rusdi Utsman. Beliau hafiz Quran, ulama dan dokter. Beliau sudah mati syahid. Jadi orang-orang Israel itu yang paling ditakuti itu siapa? Anak-anak Muslim itu. Misalnya mereka lagi mendengar anak-anak itu lagi baca Quran, itu langsung gemetar itu tentara Israel itu. Mereka sebelum 7 Oktober 2023 itu kalau nyerang itu 1 bulan, menyerang Gaza itu 1 bulan dengan serangan yang bisa di mute ya, ada yang bisa di mute. Mohon. Jadi di sini yang kita perlu sadari, Israel itu sekali menyerang itu biasanya sebelum 7 Oktober 2023 itu 1 bulan. Dan biaya untuk pampersnya saja, pampers orang dewasa, jadi tentara Israel itu pakai pampers semua, itu 10 juta US dollar. Itu berarti kalau dirupiahkan itu berapa puluh miliar, berapa ratus miliar itu. Itu hanya untuk pampers, karena mereka kalau mendengar anak-anak kecil itu membaca Quran, mereka gemetar sampai ngompol, bahkan keluar dari belakang. Akhirnya mereka kemudian ada yang menembak kakinya supaya terluka, supaya dibawa ke rumah sakit sehingga tidak ikut perang. Ada yang menembak kepalanya, sekali yang menembak kepalanya yang bunuh diri bisa 500, gara-gara mendengar bacaan Quran dari anak-anak Palestina itu. Subhanallah. Makanya senjata kami yang paling kuat itu apa, kata pimpinan Hamas itu? Al-Quran. Al-Quran lah yang membuat kami itu sampai sekarang menjadi kuat menghadapi Israel sampai hari ini. Luar biasa. Makanya anak-anak kita, saya bersyukur anak-anak Anda sedari kecil sudah didekatkan dengan Quran, karena itu tidak hanya untuk membawa orang tuanya ke surga, tapi juga sebagai senjata menghadapi musuh-musuh Allah. Dan ini yang halaman 26-27 sudah saya jelaskan tadi ya, gitu, sampai 28. Nah, juga kita perlu yang halaman 29 sekarang. Yang kita perlu adalah kisah dari sahabiah yang luar biasa dalam mendidik anaknya. Dalam pepatah Arab itu disampaikan, bahwa kucing hanya akan melahirkan kucing, singa juga hanya akan melahirkan singa. Tidak mungkin singa melahirkan kucing, tidak mungkin kucing akan melahirkan singa.
Jadi kalau orang tuanya singa, anaknya juga akan singa. Kalau orang tuanya kucing, anaknya juga akan kucing. Nah, ini kita bicara tentang kisah sahabiah yang luar biasa. Yang pertama adalah wanita singa, namanya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Dan beliau adalah adik dari Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Dan Sofiyah ini mendidik putranya Zubair bin Awam sejak balita, sejak umur belum sampai 3 tahun, itu menjadi lelaki singa. Ya. Jadi ketika badai gurun malam hari gelap, anaknya yang masih balita itu dibawa ke tengah gurun. Gitu. Zubair bin Awam ini ketika dewasa jadi satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau setelah itu tinggalkan anaknya sendirian di tengah gurun yang gelap gulita dan badai pasir yang kayak gitu sendirian. Dan itu tidak sekali. Nanti menjelang subuh dijemput. Itu sering sekali. Sampai tetangga-tetangganya tanya, kamu apakan si anakmu itu? Apa jawab Sofia? Aku tidak ingin anakku jadi kucing. Aku ingin anakku jadi singa. Dan akhirnya betul-betul jadi singa. Setiap kali perang, beliau misalnya lawan Romawi begitu, Zubair bin Awam ini kemampuannya seperti 1.000 orang. Zubair bin Awam ini berangkat sendirian, bawa pedangnya diseret jalan kaki, memasuki batalionnya pasukan Romawi sendirian, ditebasi semua, kemudian keluar melalui ujung satunya hanya dengan beset-beset saja di badannya. Nanti dia masuk lagi, nyerang lagi sendirian. Itulah Zubair bin Awam. Dan kemudian setelah dewasa menikah juga dengan kakaknya Aisyah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Dan Masya Allah, dia juga perempuan singa. Dan Asma ini, subhanallah, waktu hamil, beliau itu diminta menjadi pensuplai logistik untuk Rasulullah dan ayahnya. Waktu hijrah. Waktu hijrah itu Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur, dan Masya Allah, siapa yang ngirim makanan? Asma. Lebih kurang jaraknya bagi Anda yang pernah haji atau umroh, pasti pernah ke Gua Thur itu. Jaraknya kira-kira dari kota Malang ini ke Kepanjen. Dan Asma ini sehari PP 2 kali untuk ngirim makanan itu. Jalan kaki. Dan yang perlu diketahui, Gua Thur itu tidak di atas tanah, tapi di atas batu karang. Jadi Asma itu harus rock climbing. Asma itu harus panjat tebing. Tanpa tali, tanpa pengaman atau apapun. Kalau jatuh ya wassalam sudah. Betul-betul perempuan singa. Wanita singa. Asma binti Abu Bakar ini. Kemudian Asma ini ketika hijrah, beliau jalan kaki menuju ke Madinah, 450 km. Sampai di Kuba beliau melahirkan. Beliau melahirkan dan putranya namanya Abdullah bin Zubair yang mentahnik, mengunyah mengunyah kurma kemudian ditaruh di atas langit-langit. Itu sunnah ya. Ketika anak kita lahir, ayahnya itu mengunyah kurma kemudian ditempelkan di langit-langit mulut. Itu yang mentahnik adalah Rasulullah SAW. Dan Asma mendidik putranya itu betul-betul menjadi mujahid yang luar biasa. Asma ini dikarunia usia panjang, 90 tahun lebih ya. Itu. Nah, waktu usia 90 tahun, beliau adalah perempuan yang paling berpengaruh di negeri itu. Di zaman kekhalifahan setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba-tiba dia didatangi sama putranya, Abdullah bin Zubair. Bu, tolong lindungi aku.
aku mau dibunuh sama pemberontak. Kira-kira kalau Anda yang jadi Asma itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika melihat anak Anda dikejar-kejar untuk dibunuh? Sementara Anda misalnya nelpon Kopassus gitu akan datang langsung. Anda nelpon marinir akan datang itu. Anda nelpon Denjaka, pas Pampres akan datang karena Anda adalah orang yang paling berpengaruh di negeri itu. Tapi apa yang ditanyakan sama Asma kepada putranya? Anakku, posisimu benar apa salah? Kalau salah, keluar kau dan minta maaf sama mereka. Tidak, Bu, posisiku yang benar. Kalau benar, keluar kau dan perangi mereka. Memalukan, seorang laki-laki membela kebenaran malah bersembunyi di ketiak ibunya. Pergi kau, perangi mereka. Akhirnya, siap Bu, akhirnya berperang. Kalah. Waktu itu sampai Ka'bah itu retak. Itu zamannya Ubaidillah, ya, tangan kanannya orang yang sangat membenci sahabat, ya, banyak membunuh sahabat dan tabiin. Dan pada akhirnya kemudian Abdullah bin Zubair ini kalah, disalib, kepala di bawah. Sang ibu yang usia 90 tahun ini mendatangi anaknya itu. Kalau Anda yang jadi ibunya melihat anak Anda dalam kondisi kayak gitu, kira-kira gimana? Dan saat itu Abdullah bin Zubair itu menangis melihat ibunya datang. Ternyata apa yang disampaikan sama Asma, Asma marah dan berkata, tahan air matamu hai anakku. Tidak pantas seorang laki-laki meneteskan air mata di jalan kebenaran. Akhirnya dengan terisak ditahanlah air mata dari Abdullah bin Zubair tadi itu. Kemudian ibunya datang, dipeluk kepala anaknya, diciumi dan dibisiki, anakku, matilah kau sebagaimana harusnya seorang laki-laki itu mati. Matilah kau dengan kepala tegak, wahai anakku. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair ini dipenggal di depan ibu kandungnya sendiri, Asma binti Abu Bakar. Dan Asma meneteskan air mata dan berkata, ya Allah, syahidkan anakku itu, ya Allah. Gitu. Makanya ini yang sangat penting yang saya tekankan pada Anda untuk supaya kita menjadi orang-orang yang mendidik anaknya, ya. Karena waktu pendek, next berikutnya, ya, doa Jenderal Douglas MacArthur, ya, halaman 32, ya. Dia mungkin bukan Muslim, tapi doanya itu luar biasa. Dia jenderal di zaman Perang Dunia Kedua. Tuhanku, jadikan anakku seorang yang cukup kuat untuk mengenal kelemahan dirinya. Karena kalau orang mengenal kelemahan dirinya, dia tidak akan sombong. Ajari anakku berani menghadapi kala ia takut, yang bangkit dan tidak tunduk kepada kekalahan, serta rendah hati dan penyantun dalam kemenangan. Tuhanku, jadikan anakku seorang yang tahu akan adanya Engkau, dan mengenal dirinya sebagai dasar segala pengetahuan. Tuhanku, jangan bimbing anakku di jalan yang gampang dan mudah, tapi bimbing dia di jalan yang penuh tekanan, tantangan, dan kesukaran. Ajari dia agar ia sanggup tegak berdiri tengah badai dan belajar mengasihi mereka yang gagal. Tuhanku, jadikan anakku orang yang berhati suci, bercita-cita luhur, sanggup memimpin dirinya sebelum memimpin orang lain, mengejar masa depan tanpa melupakan masa lalu. Sesudah semuanya membentuk dirinya, kumohon ya Tuhan, rahmati dirinya dengan rasa humor, sehingga tidak menjadi orang yang serius berlebihan. Berilah kerendahan hati, kesederhanaan dan kesabaran. Tuhanku, dengan semua kekuatan dan keagungan-Mu, jika semua sudah terwujud, maka di akhir hidupku aku akan memberanikan diri untuk berkata bahwa hidupku tak akan sia-sia sebagai ayahnya. Dan halaman berikutnya, terus, ya, akhir, ya. Hidup fisabilillah, ya. Ini yang kita tekankan dalam kehidupan kita.
Ya. Halaman ke-34 ya. Hidup fisabilillah. Ini yang sampaikan Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas. Siapa berjanji mewakafkan diri untuk berkhidmat bagi agama ini, pasti akan hidup kepayahan. Meskipun begitu, ia akan hidup sebagai orang besar. Ia akan mati sebagai orang besar dan dibangkitkan kelak sebagai orang besar. Hidup fisabilillah itu lebih sulit dibandingkan mati fisabilillah. Mari kita bersama keluarga kita menjadi orang-orang yang hidup fisabilillah. Menjadi orang-orang yang kuat dan bersabar. Dan satu hal lagi, kalau Anda mendidik anak, pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Maka kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu dalam setiap tahapan dalam mendidik anak itu. Maka kalau kita belajar seperti itu, ketika kita lagi mendidik anak kita, kita meninggal, kita mati syahid, insya Allah. Surganya yang tertinggi. Maka mari kita menjadi orang-orang yang berjuang untuk mendidik anak keturunan kita menjadi orang-orang yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah itu dari saya. Nah, kalau saya kembalikan pada Ustadz Abdul Razak, monggo kalau ada yang ditanyakan. Baik, jazakumullahu khairan katsiran pada Ustadz Dwi Aprianto atas pemaparan materi yang cukup mendalam ya tadi ya. Ya mungkin bisa lebih nanti bisa lebih dibahas lebih mendalam lagi sebenarnya materi ini. Tapi insya Allah sudah cukup dalam. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk sesi tanya jawab nanti saya mohon ke Ustadzah Kiki dan Ustadzah Sulis. Ini saya kebetulan kondisi lagi di luar, baterai saya tinggal 3% nanti, dan saya nggak bawa charger posisinya. Misal nanti tiba-tiba saya terputus, mohon nanti untuk di backup. Nah, monggo sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, monggo bagi Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya akan kami persilahkan seperti itu. Monggo Bapak Ibu, mumpung kita bertemu dengan pakar ya, insya Allah saya kenapa mengatakan Ustadz Dwi pakar, karena beliau secara rutin setiap hari Senin Ustadz ya, Senin malam atau Selasa malam Ustadz? Nggih, Senin malam. Senin malam di mana Radio Dakwah Radio Islamiyah. Dakwah Islamiyah membahas tentang remaja juga. Kemudian sepak terjang beliau ya sudah cukup ini. Dulu masih ini Ustadz ya, masih musim-musimnya hardcore di Malang Ustadz ya. Iya, betul. Ustadz Dwi salah satu yang mengentaskan anak-anak yang masuk ke dalam lingkaran seperti itu, sampai alhamdulillah banyak yang sudah istiqomah di jalan Rasulullah ini. Nah, monggo Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan, ini kesempatan yang langka ya, monggo bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, kami tunggu mungkin 1 menit lagi ya. Kalau tidak ada mungkin nanti bisa dilanjut ke acara yang selanjutnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan. Kalau memang ternyata sungkan untuk menyampaikan secara langsung via mic, nanti bisa ditulis di kolom chat, nanti kami akan coba bacakan. Seperti itu. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Nampaknya ini ya, nampaknya belum ada. Mungkin sebelumnya Ini ada pertanyaan nanti Mas saat ini. Ada pertanyaan di chat. Iya. Chat. Oke, saat izin Anda bacakan Ustaz ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kebarokan untuk kita semua. Izin bertanya Ustadz,
Bagaimana cara mendidik anak agar kita seperti singa di tengah zaman yang serba penuh digitalisasi dan mengedepankan yang instan. Matur nuwun. Nah, mungkin ini saja. Mungkin kita lebih langsung jawab gitu saja. Nggih. Monggo Baik. tafadhol. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang kita memang tantangan terbesar salah satunya adalah gadget ya. Dan ini yang sering kita tidak paham gitu. Anak-anak kita sebaiknya ketika kecil itu jangan terlalu didekatkan dengan gadget. Itu karena bisa masalah ya. Kalau dia diajari sedari kecil tentang ilmu-ilmu seperti misalnya ngetik di MS Word atau apapun, tidak masalah. Tapi jangan sesedikit mungkin dia terhubung dengan internet. Dia menguasai komputer, tapi jangan terhubung dengan internet seperti yang disampaikan oleh oleh Agim. Kalau anak kita terhubung dengan internet, dia juga akan terhubung dengan orang yang paling bejat di muka bumi. Itu dibawa ke saya anak SD dari Sidoarjo karena orang tuanya mampu. Yang bawa ke saya juga bukan orang tuanya tapi keluarganya. Orang tuanya mampu sampai anaknya SD itu minta iPhone pun dikasih. Yang terjadi anak itu kecanduan pornografi. Anak itu kecanduan yang namanya game. Sampai akhirnya dia mencuri juga. Gitu. Nah, ini yang kita perlu sadari bahwa kita perlu pahami kenapa anak kita kadang-kadang kan kita daripada rame wis ini main game di HP ini. Di Universitas California dilakukan penelitian terhadap ratusan anak yang ngegame, dan ternyata anak yang ngegame itu sangat berbahaya sekali. Efek sinar birunya game bisa membuat anak itu buta. Dan saya membuktikan itu. Saya pernah ada orang yang kemudian 5 anaknya laki-laki itu matanya kok sulit untuk melihat sampai memandang wajah saya mau nempel di muka saya. Ini saya tanya, kenapa Pak? Ya ini tolong Ustadz, anak saya diruqyah karena anak saya kok 5-5-nya ini kata dokter menuju kebutaan. Sebentar Pak, anaknya suka ngegame. Iya, gitu. Ya sudah, ini kata dia, anak saya laki 5 orang, daripada ramai di rumah, mending diem main game. Ternyata anaknya akhirnya menuju kebutaan semua 5-5-nya. Efek sinar merah dari game bisa membuat anak itu epilepsi, sakit ayan. Saya ditelepon seorang ibu, Ustaz tolong ke rumah anak saya kesurupan. Saya datang ke rumahnya, anak itu tampan, umurnya 18 tahun, kuliah semester 1. Saya lihat, Bu, maaf ini bukan kesurupan, ini epilepsi. Nangis ibunya dan bilang, setengah tahun terakhir anak saya divonis dokter sakit epilepsi. Akhirnya saya tunggu sampai dia sadar. Setelah itu saya tanya, Mas suka ngegame ya Mas? Iya mulai SD. Dan pada gilirannya, anak itu usia 18 tahun kejang sehari 7 kali. Maka digitalisasi itu penting kalau untuk menguasai ilmu-ilmunya. Tapi bukan kemudian main di medsosnya. Karena itu berbeda, menguasai ilmu. Ada Photoshop, ada ilmu-ilmu yang macam-macam tentang masalah dunia digital. Itu berbeda dengan dunia internet. Gitu. Nah, kita perlu untuk memahamkan itu. Juga kalau naudzubillah min dzalik anak kita sampai kena yang namanya tadi pornografi. Gitu.
Karena di Texas University dilakukan penelitian, anak yang kena pornografi itu kerusakan otaknya itu seperti kalau orang itu naik mobil Formula 1 kecepatan sangat tinggi, kecelakaan kena kepala. Kerusakan otak karena narkoba itu 2 bagian. Kerusakan otak karena pornografi itu 5 bagian. Dan itu cukup terpapar 30 kali saja. Maka otaknya remuk itu. Dan itu yang terjadi, seorang laki-laki dari Bali usianya 30-an. Dibawa ke rumah, Ustaz tolong diruqyah ini. Kenapa? Kok dia sekarang kayak orang idiot kayak gini ya? Gitu. Padahal dia dulu itu dari SD sampai lulus kuliah itu ranking 1. Saya bilang dia pasti melakukan kesalahan yang sangat besar dengan Allah itu. Sampai Allah menguji dia kayak gini. Akhirnya laki-laki itu ngomong ke saya, Ustaz boleh ngobrol berdua? Hanya ngobrol berdua, saya kecanduan pornografi mulai SD. Dan usia 30 tahun jadi orang idiot. Jadi yang harus dikhawatiri di sini adalah masalah yang pertama, dan pemerintah itu sudah bikin aturan bahwa anak yang belum punya KTP itu tidak boleh punya akun. Ada 600.000 lebih yang sudah dihapus akun milik anak-anak. Makanya hati-hati. Saya ketika Lebaran itu ke Indomaret yang lagi buka, dan di situ anak-anak kecil laki-laki itu ngantri karena mereka lagi punya duit banyak, karena mereka Lebaran dapat angpau. Ternyata yang mereka beli bukan makanan, yang mereka beli top up game. Sedih sekali ketika melihat mereka itu. Nah, mendidik anak kita seperti singa itu gimana? Kita ceritakan tentang kisah-kisahnya para Nabi dan Rasul, terutama Rasulullah SAW. Kita ceritakan juga kisahnya para sahabat, kemudian kisahnya para para tabiin, para mujahid, dan seterusnya. Agar mereka punya teladan. Oh, saya ingin menjadi seperti itu. Yang kedua, ajari mereka untuk bela diri. Karena sekarang anak-anak itu kadang-kadang nyoba-nyoba juga di sekolah-sekolah itu. Kalau anak kita takut, mereka akan semakin melunjak. Maka anak kita harus berani untuk melawan. Nah, kita didik anak kita menjadi singa, punya karakter. Makanya salah satu yang penting itu adalah masalah kesukaan membaca. Alihkan dari gadget itu menjadi suka membaca. Kita punya perpustakaan di rumah, sejarah Nabi dan Rasul, sejarah para sahabat Nabi, sehingga anak kita itu bisa membaca itu dari dini, sehingga mereka lebih suka membaca daripada mereka itu kemudian HP-an. Gitu. Dan itu kan perintah dari Allah, Iqra. Kan begitu ya, membaca itu. Makanya anak kita membaca, kemudian juga tadi berlatih bela diri, fisik, berenang, ya, memanah, dan lain sebagainya. Itu juga penting agar mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Itu. Walaupun dia perempuan, dia harus menguasai bela diri. Karena sekarang perempuan pun banyak yang dizalimi. Maka kalau dia tidak melawan, masalah itu nanti. Itu. Istrinya anak saya itu sabuk hitam karate. Dan jadi pelatih, jadi jurinya karate se-Jawa Timur. Jadi di sini yang kita harus kuatkan bahwa anak-anak kita, laki ataupun perempuan, harus menguasai bela diri. Supaya mereka jadi singa, bukan jadi kucing. Ya, tapi mereka juga harus diajarkan akhlak yang baik. Tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk gaya-gayaan bela diri itu, tapi untuk perlindungan diri. Insya Allah seperti itu. Itu nggih yang saya bisa jawabkan. Makanya memang kita bisa menjadi seperti hari ini, itu karena didikan orang tua kita dulu. Apakah orang tua kita itu
bersandar pada digital? Sama sekali tidak. Apakah pendidikan mereka itu saat itu sangat tinggi? Tidak. Dan mereka betul-betul mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang kuat, ya. Dan berikan yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Saya itu kenal dengan salah satu perempuan terkaya di Kota Malang. Dan usianya sekarang beliau 82 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Dan beliau itu kalau sodakoh itu 100 juta gitu. Nah, cucu-cucunya itu sekolahnya itu di Australia, baik yang masih SMA maupun yang kuliah. Saya tanya, Bu, apakah Anda ngirim biaya masing-masing mereka itu 100%? Apa jawabnya? Wah, kalau saya kirim 100% hancur, Ustaz. Saya cuma kirim 50% saja. Nah terus, sisanya mereka harus berjuang cari sendiri. Padahal di Australia sana, cucunya yang masih SMA, itu begitu pulang SMA, itu jadi cleaning service di rumah makan. Bersihkan WC, dan lain sebagainya, sampai jam 11 malam. Dan mereka kemudian dapat uang dari itu, dan mereka kemudian bisa, dan mereka sholat, karena rumahnya berhadapan dengan masjid, jadi anaknya lebih banyak tidur di masjid. Dan subhanallah, anak-anak itu akhirnya menghargai perjuangan orang tua dalam mencari nafkah. Dan setiap bulan masing-masing cucunya itu mengirimkan uang sodakoh ke neneknya untuk disalurkan ke tukang-tukang becak dan seterusnya. Bahkan ada yang bisa umroh karena hasil keringatnya sendiri. Ini luar biasanya ya. Berikan yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Karena kadang yang dibutuhkan oleh anak kita itu mereka malah tidak suka. Ngaji itu dibutuhkan sama anak kita. Tapi kadang anak kita males, aku pengen main aja. Itu. Kebutuhan itu sesuatu yang pasti akan bermanfaat bagi dirinya. Tapi kalau keinginan, nah itu berbeda lagi. Nah ini mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk supaya kita bisa mendidik anak kita menjadi singa, insya Allah. Itu Bu, yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan yang lain lagi? Ada lagi pertanyaan ini, Nggih? Ada yang mungkin mau membacakan? Ya Ustaz, saya menyambung dari Ustaz Rozak tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Ustaz Ratna. Ustadz, perlukah kita sebagai orang tua di zaman ini mencarikan circle positif untuk anak-anak, terutama di usia Gen Z, semisal kajian pekanan atau halaqah ilmu agama sebagai ikhtiar kita menjaga mereka dari pergaulan di luar? Monggo Ustadz. Ya, sangat penting ya Bu ya. Karena kalau tidak, anak-anak kita akhirnya nyari circle yang lain. Ada seorang ibu datang ke saya, anaknya lulus SMA, dulunya mondok, diterima kuliah di Bandung. Nah, masalahnya orang tuanya sudah percaya bahwa anaknya ini agamanya baik, kan gitu ya. Nah, akhirnya ternyata dia nyari circle yang menyedihkan, anak-anak LGBT. Anak laki-laki ini akhirnya jadi homo, bahkan jadi piaraannya Boti, dan akhirnya ditarik pulang Malang dengan orang tuanya air mata, marah ayahnya, anaknya tidak mau minta maaf, tidak mau sholat, dan seterusnya. Circle itu penting, sedari dini. Anak saya sekarang usia 30 lebih, itu mulai punya halakoh kajian ilmu itu kelas 4 SD. Itu. Artinya di luar sekolah dia punya kajian itu bersama teman-temannya seusia, itu kelas 4 SD.
agar mereka kemudian, dan sampai sekarang mereka masih terhubung gitu ya, dan temannya ada yang jadi ustadz di Jawa Tengah dan lain sebagainya gitu. Nah, circle itu penting karena disitulah teman yang baik itu akan bisa mengingatkan. Sampai kata Imam Hasan Al-Basri, bertemanlah dengan orang soleh karena dia nanti akan bisa memberikan syafaat untukmu di akhirat kelak. Makanya anak-anak kita juga begitu, diusahakan supaya ada kajian pekanan atau halakoh ilmu agar anak-anak kita ini terjaga gitu, sehingga mereka tidak terbawa. Satu berapa kali menghadapi anak-anak yang terseret di LGBT, ada yang terseret di minuman keras. Ketika mereka tidak punya circle yang baik, semuanya jadi masalah. Di sebelah rumah saya itu dulu yang kos itu anak-anak pondokan, barusan lulus kemudian diterima di UB dan UM, kemudian kos di sebelah rumah saya. Tapi ya itu, saya tidak pernah melihat mereka ke masjid. Saya habis subuh nyapu di jalan itu, waker mereka bunyi sampai siang, sampai jam 6 lebih, itu tidak ada yang bangun gitu. Alangkah sedihnya, orang tuanya mondokkan dia dengan harapan jadi anak soleh itu sampai lulus SMA. Ternyata begitu kuliah, dia tidak mendapatkan circle yang tepat, akhirnya semuanya jadi problem. Gitu. Makanya perlu diusahakan untuk adanya halakoh ilmu ini. Dan itu bisa diupayakan di di grupnya Anda semua ini, itu kajian-kajian ilmu, mulai dari ilmu akidah ya, mengenal Allah dan lain sebagainya, itu biar anak-anak itu nanti mereka itu nyamannya itu ya bersama orang soleh gitu loh. Mereka itu dimanapun yang akan dicari adalah orang soleh. Makanya apa pesannya Buya Hamka itu? Buya Hamka itu waktu itu didatangi seorang laki-laki dan berkata, lah iya Buya Hamka, saya itu loh ke Mekah, lah kok ketemu sama pelacur, orang buruk dan seterusnya. Dan Buya Hamka bilang, saya itu loh ke Amerika, ke California, salah satu tempat paling buruk. Dan saya bertemu orang masjid, orang soleh, dan seterusnya. Akhirnya orang itu bertanya, kok bisa gitu ya? Apa jawab Buya Hamka? Semua tergantung dari level iman Anda. Iman Anda, walaupun ke Mekah, kalau iman Anda lemah, ya ketemunya sama orang lemah iman juga. Tapi kalau iman Anda tinggi, di tempat terburuk di muka bumi, Anda juga akan bertemunya dengan orang yang terbaik juga. Makanya iman itu tidak bisa dijaga sendirian. Iman itu harus tadi, saya setuju sekali dengan Ustazah Ratna Widyasari ini, bahwa diupayakan ada circle seperti misalnya halakoh ilmu agama gitu. Dan alhamdulillah saya juga membuktikan bahwa anak-anak saya sampai sekarang mulai dari kelas 4 SD dan sekarang sudah temannya semua menikah, berbisnisnya juga dengan teman-teman yang soleh, berkumpulnya dengan teman-teman yang soleh, dan seterusnya. Itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita agar kita kemudian mencarikan circle yang baik dan bisa minta tolong Ustazah Sulis ataupun yang Ustadz yang lainnya di rumah tahfidz balita ini untuk bisa menjadi dicarikan, diupayakan untuk itu. Nggih. Itu nggih, mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi? Nggih. Ya, Ustaz. Dari Sadayani, Afan Ustadz, bagaimana baiknya kita selaku orang tua menyikapi pertengkaran antara adik kakak saat di rumah, karena terkadang sikap tersebut berimbas saat di luar rumah bersama orang lain. Iya,
Yang pertama kita perlu tahu sebabnya mereka bertengkar itu apa. Gitu. Kalau itu hanya masalah hak, ya, maka kita harus menempatkan haknya sesuai dengan haknya yang memiliki. Misalnya kakak dengan adik bertengkar karena berebut sesuatu, padahal itu sebenarnya haknya adiknya. Maka ya adiknya yang harus mendapatkan haknya itu, kakaknya harus minta maaf dan berkata, kamu tidak boleh belajar untuk menjadi orang yang buruk dengan mengambil hak orang lain, karena kamu sudah punya hakmu sendiri. Dijelaskan itu. Itu perbuatan setan, perbuatan iblis. Maka kita harus mengupayakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu bisa berlapang dada, gitu. Dan jangan sampai anak-anak kita kemudian menjadi orang yang bermusuhan hanya gara-gara urusan-urusan seperti itu. Saya yakin bahwa anak-anak itu bertengkar dengan saudaranya itu bukan urusan besar. Pasti urusannya adalah urusan yang remeh-remeh. Maka mereka perlu diajari untuk berlapang dada, untuk saling bisa menerima. Itu. Fa'fu wasfahu. Al-Baqarah 109. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Mengajari itu, dididik mereka untuk tahu bahwa ini saudara kandungmu. Sampai kapanpun dia adalah saudaramu, yang kamu harus bersama dengan dirinya. Itu. Ini bukan musuhmu. Gitu. Nah, itu dididikkan dan kita tidak boleh berpihak pada satu anak hanya karena kita lebih mencintai anak itu. Kita harus berpihaknya di posisi yang benar. Di posisi yang benar. Walaupun kita lebih mencintai sang kakak atau sang adik, tapi kalau yang benar itu adalah lawannya, maka ya kita harus membela lawannya tadi. Itu namanya adil. Gitu. Dan adil itu lebih dekat dengan takwa. Diajari mereka untuk saling berlapang dada, itu, agar mereka menjadi orang-orang yang kuat ke depannya. Itu. Bikin mereka saling mencintai, itu. Dan karenanya doakan. Apa doanya? Itu ada di surat Ali Imran ayat 36. Oke. Anda bisa buka itu doanya Imran untuk putrinya yang namanya Maryam. Rabbana, di sini Allah mengajarkan doa itu wa inni samaituha Maryama wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Rabbi, sungguhnya telah kuberi nama anakku itu Maryam, dan kulindungkan dia dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Kalau Anda punya putri, maka Anda bisa mengganti Maryam itu dengan nama putri Anda. Misalnya namanya Aisyah, putri Anda itu. Maka wa ini samaituha Aisyah, wa ini uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Rabbi, telah kuberi nama anak perempuanku itu Aisyah, dan kulindungkan dia dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Kalau laki-laki, hanya diganti hu. Misalnya namanya Hamzah, putra Anda. Maka wa ini samaituhu Hamzah, wa ini uidzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, telah kuberi nama anak laki-lakiku itu Hamzah, dan kulindungkan dia dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Maka insya Allah Allah juga akan melindungi mereka. Insya Allah. Dan kita harus banyak-banyak beristighfar. Karena seperti yang disampaikan Imam Fudail bin Iyad, seorang tabi'in terkemuka, beliau menyampaikan, bila aku bermaksiat kepada Allah akan tampak melalui perilaku anakku, pasanganku, kendaraanku, sampai tikus-tikus di rumahku. Kalau mereka mulai berani kepadaku, itu tanda aku sedang bermaksiat kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan pertama kalau melihat anak kita bertengkar atau anak kita berani sama kita atau apapun itu? Yang pertama kita beristighfar.
Ya Allah, ampuni aku bila dosaku berdampak pada perilaku anakku, ya Allah. Ampuni aku. Gitu. Dan ini yang kita harus upayakan. Jadi kita juga harus muhasabah, introspeksi, tapi kita juga harus mengupayakan supaya mereka itu tidak sampai menjadikan masalah kecil itu jadi urusan besar. Insya Allah. Itu ya Bu ya. Ada lagi? Nggih Ustaz, ini yang terakhir nggih mungkin ya Ustaz. Nggih. Ini dari MIA1. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menanamkan Waalaikumsalam. dan akhlak yang baik pada remaja Gen Z tanpa kekerasan? Monggo Ustaz. Ya. Yang pertama, menanamkan iman itu tidak ada yang dengan kekerasan ya Bu ya. Karena kalau kita kemudian melakukannya dengan keras, anak itu akan membenci. Itu. Iman itu ditanamkan dengan akal, dengan ilmu. Ya. Jadi yang pertama kita tanamkan, anakku, ada Allah yang bersama kita. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau kamu berbohong, itu karena kamu belum balik, dosamu itu yang nanggung Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan kamu suka kalau Bapak Ibu kemudian disiksa Allah karena perbuatan bohongmu tadi. Itu, misalnya seperti itu. Maka kita perlu mengajak dia untuk bicara dengan sebatas logika yang dia bisa nyantol itu seperti apa. Agar dia kemudian menjadi orang yang oh iya ya, kalau saya ini berbuat hal yang buruk, itu dampaknya ke orang tuaku. Mungkin orang tuaku tidak tahu, tapi Allah tahu. Gitu. Dan Allah bisa menghukum aku lebih berat daripada orang tuaku menghukumku. Nah, disitulah dimunculkan rasa takut kepada Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Ya, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Dan dengan itu anak itu akan dimanapun dia akan merasa diawasi oleh Allah. Dan itulah yang ditanamkan oleh para salafus sholih kepada anak keturunannya. Ketika anak itu kemudian punya akhlak yang baik, iman yang tinggi, di usia remaja pun dia sudah dewasa. Contohnya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu diajari akhlak yang luar biasa, dididik iman yang sangat tinggi sedari kecil, dan subhanallah dia juga dididik untuk menghafal Quran, dan dia sedari masih balita diajari militer. Di saat dia sudah umur 9 tahun, kemampuan militernya itu sudah sangat luar biasa, anak umur 9 tahun. Dan waktu itu khalifah itu bingung karena ibu kota negara waktu itu namanya Damaskus, ibu kotanya di Suriah. Itu tingkat kejahatannya sangat tinggi sekali. Para jenderal sudah disuruh untuk memadamkan kejahatan, itu tidak bisa. Akhirnya kemudian salah satu penasehat khalifah itu bilang, ini ada anak, memang dia masih kecil, tapi saya mengamati dia, anak ini akhlaknya luar biasa, imannya sangat tinggi, ibadahnya Masya Allah, umurnya baru 9 tahun. Enggak Anda coba untuk bisa membantu Anda menyelesaikan masalah di Damaskus itu. Akhirnya Salahuddin di umur 9 tahun itu dijadikan kepala polisi Damaskus. Dan cukup waktu 3 bulan saja beliau bisa memadamkan semua kejahatan di Damaskus menjadi kota yang sangat aman. Itu anak umur 9 tahun. Itu semua dari masalah iman dan akhlak. Ya. Makanya tadi apa syarat iman dan akhlak di surat Shad tadi? Yang pertama adalah punya fisik yang tinggi dan ilmu yang tinggi ya. Jadi fisiknya kuat, ilmunya tinggi ya. Gitu. Jadi ilmu agamanya, ilmu mengenal Allah dan seterusnya itu tinggi, dan kemudian dia punya
akhlak yang tinggi, dan akhlak tertinggi adalah selalu mengingat hari akhir ya, mengingat akhirat ya. Makanya pentingnya orang tua belajar terus agar kita bisa selalu memberikan materi-materi itu kepada anak kita. Itu akan menjadi sebuah kebaikan yang besar, insya Allah. Itu ya Bu ya, makanya perlu kita belajar tentang masalah keimanan ya. Rukun iman itu kalau dijabarkan tuh panjang lebar ya. Itu sangat mendalam sekali rukun iman itu kalau dijabarkan. Makanya penting sekali anak kita untuk memiliki kepahaman terhadap rukun iman itu. Nggih. Nggih itu. Cukup nggih Bu nggih? Ya, alhamdulillah, amin. Ya Ustaz, jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya Ustaz. Lebih dari jam yang sudah disepakati ya Ustaz. Nggih Bu. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita belajar banyak sekali dari apa yang Ustaz sampaikan. Intinya memang orang tua itu harus selalu belajar terus-menerus karena harus mengikuti zaman di mana anak-anak berada di zaman yang sekarang ini. Jadi memang tauladan itu berasal dari dalam rumah dulu nggih Ustaz. Nggih. Ya bisa kuat menghadapi tantangan di luar gitu nggih. Nggih, insyaallah. Untuk penutup Ustaz, mungkin ada nasihat-nasihat yang perlu disampaikan kepada kami selaku para orang tua yang memang sedang berjuang untuk mendidik anak-anak Ustaz. Pertama, kita selaku orang tua banyak istighfar, banyak mendekat kepada Allah dan berusaha untuk menambah ilmu. Seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim, itu salah satu ilmu yang jarang dipelajari itu ilmu tentang pendidikan anak. Padahal itu hal yang sangat penting. Dan itu yang kita harus upayakan. Dan ketika kita kemudian bisa mendidik anak kita, siapa yang nantinya akan paling dibanggakan oleh mereka, oleh anak-anak itu? Ayah ibunya. Mereka, bapak ibu saya yang menjadikan saya menjadi seperti hari ini. Saya bangga kepada mereka. Saya bersyukur memiliki orang tua seperti mereka. Saya ingin bahagiakan mereka. Saya ingin menjadikan mereka orang-orang yang selamat dunia akhirat, insya Allah. Itu. Jadi bikin anak-anak itu yang paling dibanggakan adalah ayah ibunya. Bikin anak-anak itu yang paling dicintai adalah ayah ibunya. Yang dengan itu, maka mereka akan selalu dengan tulus mendoakan orang tuanya. Insya Allah. Semoga kita nanti di usia tua akan berkata, alhamdulillah ya Allah, selama ini perjuangan kami tidak sia-sia. Semoga kita menjadi anak yang seperti itu. Dan siapa yang tahu kalau di antara putra Anda nanti ada yang jadi presiden Indonesia. Siapa yang tahu di antara mereka ada yang jadi menteri, ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi ulama yang lurus ya, menjadi orang-orang yang terbaik di negeri ini, yang bisa membuat negeri ini menjadi yang terbaik, menjadi rakyatnya itu rakyat yang makmur, rakyat yang bersyukur, insya Allah. Semoga itu nanti keluar dari rahim Anda, insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan semuanya, insya Allah. Nggih. Ayo semangat, kita berjihad untuk mendidik anak kita. Nggih. Itu. Siap. Afan saya juga sedang ada di luar Ustaz. Mungkin Nggih. Bisa ditutup dengan doa dari Ustadz Dwi sekalian nggih. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Dwi Aprianto atas pemaparan materinya hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa banyak mengambil hikmah dan pelajaran untuk bisa diterapkan kepada anak-anak, dan semoga ilmu yang disampaikan tadi menjadi amal jariah untuk Ustadz Dwi Aprianto. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian bulan depan, di bulan September. Untuk itu saya ulangi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, minta tolong kepada yang bernama MI1 itu bisa menghubungi panitia atau mengetik namanya di kolom chat agar nanti bisa dihubungi untuk pembagian door prize-nya. Dan ya, alhamdulillah, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya izin keluar dulu nggih, Bu. Saya izin dulu nggih. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebagai Ustaz Rozak, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah-salah yang mohon dimaafkan. Sama-sama. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup Zoom-nya sekalian, Ibu-ibu. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan besok. Amin. Allahumma amin.